Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmira Gibrani dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini saya akan membuat video reaction terhadap praktikum percobaan mengenai aldehid dan keton. Jadi pertama-tama kita harus menyimak videonya. Oke, jadi video ini dari ini adalah nama-nama praktikum mereka. Aldehid dan keton. Jadi di sini dijelaskan pengertian dari aldehid. Jadi aldehid merupakan senyawa karbonil yang memiliki gugus karbon yang berdekatan dengan atom. Keton merupakan sebuah gugus fungsi karbonil yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Nah, ini adalah alat-alat yang mereka gunakan. Yang pertama itu ada tabung reaksi, ada pipet tetes, terus ada gelas kimia, ada penjepit tabung. Nah, sekarang adalah bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah larutan aseton. Yang kedua ada larutan formaldehid. Yang ketiga ada air aqueous. Yang keempat ada larutan KMNO4 dan larutan AgNO3. Juga ada larutan Vehling. Nah, sekarang ini adalah bagian dari prosedur percobaan. Yang pertama itu adalah uji kelarutan air. Nah, itu dimasukkan larutan aseton di dalam tabung reaksi, terus dimasukkan larutan formaldehid. Itu beberapa tetes ya kira-kira, soalnya video ini tidak dijelaskan. Terus kita tambahkan aqueous. Maksudnya mereka menambahkan aqueous di larutan tadi. Nah, ini adalah uji larutan KMNO4. Dimasukkan larutan formaldehid di tabung reaksi. Selanjutnya dimasukkan larutan aseton. Prosesnya, terus homogenkan dengan cara dikocok-kocok sampai dia larut. Nah, dimasukkan larutan AgNO3. Ditambahkan, terus dimasukkan larutan formaldehid. Ini adalah proses penambahan larutan. Terus dimasukkan larutan aseton ke dalam larutan formaldehid. Selanjutnya larutan tersebut yang telah dicampurkan dipanaskan di dalam gelas kimia yang berisi air yang telah dipanaskan. Nah, ini adalah proses pemanasan larutan. Jadi tabung reaksinya dijepit. Dijepit dengan penjepit tabung reaksi. Selanjutnya uji reaksi Vehling. Dimasukkan larutan Vehling ke dalam tabung reaksi. Jadi video ini tidak menjelaskan berapa banyak tetes yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, tadi dimasukkan larutan Vehling ke dalam larutan yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi tadi. Dicampurkan larutan formaldehid ke dalam larutan yang telah diisi ke dalam tabung reaksi. Terus penambahan larutan aseton ini ditambahkan ke dalam larutan. Terus
dipanaskan di dalam gelas kimia yang berisi air. Jadi cara pemanasannya seperti ini ya. Nah, ini adalah penjelasan dari pencampuran antara aldehid dan keton dengan air. Selanjutnya ada uji reaksi KMnO4 aldehid dan keton. Nah, terus keduanya dicampurkan dengan KMnO4, terjadi perubahan warna. Aldehid bereaksi dengan KMnO4 membentuk senyawa MnO2. Sedangkan pada senyawa keton tidak bereaksi karena keton merupakan senyawa yang tidak bisa dioksidasi. Uji bereaksi Tollens. Nah, ini ada AgNO3. Kedua tabung reaksi diisi dengan AgNO3, terus ditambahkan dengan larutan KOH. Terus dicampurkan dengan aldehid juga keton masing-masing. Aldehid akan bereaksi dengan AgNO3. Tadi aldehid akan bereaksi dengan AgNO3 dan membentuk senyawa Ag. Sedangkan pada keton sama seperti KMnO4. Tadi pada keton yang tidak bisa dioksidasi. Nah, uji Vehling. Vehling A dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, terus dicampurkan dengan Vehling B. Terus satu diisi dengan aldehid, satu diisi dengan keton. Nah, aldehid mudah dioksidasi dengan Vehling, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Nah, ini adalah hasil percobaannya. Jadi kesimpulan dari praktikum tadi bahwa larutan aldehid dan keton tidak dapat dibedakan dengan cara mereaksikannya dengan reaksi tertentu seperti pada percobaan ini, yaitu uji KMnO4, Tollens dan Vehling. Sehingga hasil dari percobaan tersebut bahwa aldehid terjadi perubahan saat direaksikan dengan reaksi tersebut, sedangkan keton tidak terjadi perubahan warna. Itu sudah selesai videonya. Nah, itu tadi video reaction saya terhadap video praktikum perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf karena kebenaran yang sempurna hanya milik Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.